Pak Rahmat, apa yang melatar belakangi Anda sampai berjuang 5 tahun memperjuangkan taraf hidup daripada saudara-saudara Anda yang bermukim di kota Tangerang akibat dari kebijakan pemerintah menggusur, ya, membebaskan tanah yang dimana tanah itu adalah persembahan dari para leluhur Anda. Apa dasarnya? Silakan bicara yang jelas, ya, yang tegas. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya sebagai pemilik bidang dari rumah di Tanah Tinggi jalur kereta api Basuta, saya minta janji mana kereta api yang terkait tanah penggusuran itu akan dijanjikan jadi pegawai kereta api. Jadi selama ini kami tidak masuk sebagai pegawai kereta api ini. Jadi kami dan teman-teman dari tahun ke tahun kami selalu berupaya dan masih semangat supaya kereta ini terrealisasikan agar kami jadi pegawai kereta api. Karena di situ di perjanjian itu tertulis bahwa di situ kan bahwa kereta api menggusur rumah kita akan dijanjikan supaya menjadi pegawai kereta api. Sebentar, akan dijanjikan atau sudah dijanjikan? Sudah dijanjikan. Ada suratnya, sudah dijanjikan. Coba lihatkan ke kamera suratnya. Lihatkan ke sana. Ini pemirsa, ini surat dari pihak kereta api. Ini bentuk surat itu adalah pemberitahuan. Bahkan perusahaan ini, perusahaan negara inilah yang meminta rakyat dan menjanjikan secara sepihak, bukan rakyat yang meminta sebenarnya. Tetapi ini lembaga, ini perusahaan negara, ini tidak komitmen kalau begitu, ya. Ini suratnya resmi, ya. Ini diduga begitu tuh. Ada permainan apa di sana? Sama rakyat jangan main-main, ya. Nah ini. Oke. Ketika mendapat surat pemberitahuan ini untuk jumlah berapa orang? Mereka minta berjumlah berapa orang untuk korban, untuk keluarga korban penggusuran ini? Jumlahnya 1 orang per 1 penggusuran. Totalnya berapa? Totalnya ada 818, yang sudah terrealisasikan itu ada 515. Dan berapa? sisanya ada 300-an yang belum masuk kerja di kereta api. 300 lebih, ya, kurang lebih begitu, ya. Oke. Apa alasan pihak kereta api sampai hari ini itu mereka belum terrealisasikan? Menurut kereta api, pas saya kemarin datang ke sana itu dia bilang sudah tutup di gelombang 8. Cuman kami sebagai warga tidak tersampaikan gelombang 8 itu tutup. Ternyata di situ kami nyari bukti-bukti terkait itu benar penutupan atau tidak. Ternyata pas datang ke kelurahan itu tidak ada. Kereta api itu hanya ngomong manis, kalau katanya ditutup, ternyata itu tidak tersampaikan ke kelurahan dan warga. Oke, harusnya siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan. Kalau bahasa hukum itu seperti itu. Ini pihak kereta api ini kan mengeluarkan surat ini namanya dalil gitu. Apalagi ini resmi loh, ya, mengatasnamakan pemerintah loh, ini perusahaan negara. Ketika mereka yang mendalilkan lalu dia yang mengingkar, itu namanya pengkhianatan terhadap rakyat. Kalau saya mau katakan, itu pengkhianatan terhadap rakyat.
Ya, makanya saya minta kepada kepala kereta api seluruh Indonesia, ya, pimpinan, terus kemudian kementerian juga yang terkait, ya, kami minta Anda betul-betul memberikan rasa keadilan terhadap rakyat sebagaimana dituangkan di pasal di butir kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rahmat, Ya, Pak. apa saja upaya yang sudah Anda lakukan bersama teman-teman yang sebanyak berapa orang itu? 300 sekian orang. Upaya apa yang sudah dilakukan? Saya sudah mengupayakan terkait demo di Poris Batu Ceper, di situ mentah juga, Pak. Sudah gitu saya dialihkan ke Daop 1 Manggarai. Di sana juga saya lanjut berikutnya ke Manggarai. Ternyata di situ juga mentah juga, Pak. Di alasannya dia bilang saya nggak bisa ambil keputusan. Yang bisa ambil keputusan itu hanya dari pusat Bandung. Terus dari situ saya ini lagi belum ada jawaban yang menurut saya itu kena ke hati saya, Pak. Akhirnya saya berencana kemarin lagi tahun berapa itu saya datang ke DPR. Cuma di DPR saya datang ke sana mengasih surat aspirasi rakyat bahwa saya mengasih surat ini, ternyata sampai sekarang ini belum terrealisasikan dan belum juga dibalas, Pak. Padahal saya sudah punya kontaknya langsung. Sudah datang ke wakil rakyat, ya? Sudah datang. Sudah datang ke wakil rakyat, ya? Sudah datang. Tapi sampai sekarang wakil rakyat tidak merespon. Tidak merespon. Inilah parlemen kita, ya, sibuk cari kepentingan sendiri saja. Kalau rakyat datang, itu berarti tuannya dia. Nah, inilah negara kita, pemirsa. Tuannya datang, wakilnya songong, ya. Harusnya wakilnya itu nyambut itu, ya. Nggak perlu dipanggil oleh tuan, cepat respon. Nah, inilah sistem kenegaraan kita, ya. Terus sudah pernah kemana lagi? Sudah surat kemana lagi? Surat ke presiden sudah? Presiden sudah. Ke wali kota juga sudah. Apa tanggapan? BUMN juga sudah. Apa tanggapan Bapak Wali Kota Tangerang? Nggak ada balasan. Nggak ada balasan. Nggak ada. Ini saya minta kepada Bapak Wali Kota Tangerang, ini warga sampean, ya, ini warga Anda, ya. APBD yang Anda kelola itu dari pajak mereka, take and give Anda nggak ada itu, ya. Jadi Bapak Wali Kota pun yang di mana Anda tinggal itu nggak ada respon. Ya, Gubernur sama sekali nggak ada. sama sekali nggak ada. Surat balasan nggak ada. Kami menyurati cuma nggak ada balasan apapun. Akhirnya kita mentah lagi, nggak ada respon sama sekali buat warga. Jadi membalas surat rakyat aja ini sulit sekali ini. Ini saya minta kepada pihak istana, ya, ini atas nama rakyat Indonesia, terutama presiden yang luar biasa, ya, yang sudah 2 periode melakukan pengelolaan untuk negara ini. Tolong di akhir-akhir jabatan Bapak Presiden tunjukkan pada rakyat, ya. Dan juga tim 9 di istana, kemudian kepala staf ke presiden, tolong dicari suratnya mereka, ya.
Ini rakyat berteriak. Sampai kapan lagi? Dan bahkan apakah sampai 2000-an kali lagi terjadi seperti ini untuk rakyat kita? Jadi jangan tunggu rakyat mati dulu atau berteriak atau sengsara dulu ya baru ini. Mohonlah pelayanannya semuanya. Nah, ini upaya yang dilakukan sudah berapa tahun tuh? 5 tahun ini. 5 tahun. Tidak ada respon apa-apa dari mana-mana. Dari mana-mana nggak ada. Dari pemerintah. Dari pemerintah nggak ada. Baik dari istana, tidak. Lembaga parlemen, terus kemudian gubernur, Nggak ada. bupati, wali kota nggak ada. Nggak ada. Camat Nggak ada. miris kita ya. Oke. Kalau begitu saya mau ke organisasi yang pengawas publik ya, yaitu JAPRI, Jaringan Analisis Pemantauan Rakyat Indonesia. Herman. Siap. Wah, ini apa yang Herman mau tanggapi ini terkait apa yang kita dengar tadi tentang adanya perjuangan yang telah dijanjikan justru oleh perusahaan negara itu sendiri. Ini rakyat bukan datang memohon ini. Ini dasar dia berjanji. Suratnya tadi udah lengkap. Mestinya lembaga, perusahaan negara, pemerintah ini harus janjinya itu ditepati dulu gitu loh maksudnya. Ya. Gimana kalau rakyat datang mengemis? Apa tanggapan Anda? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama, saya memperkenalkan diri dulu. Saya selaku Ketua Umum LSM Jaringan Analisis Pemantauan Rakyat Indonesia ataupun juga yang disingkat dengan JAPRI. Tentu rohnya kita sebagai LSM tetap berpedoman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam pasal 28I ayat 3 setiap orang berserikat dan berkumpul mengeluarkan pendapat. Nah, tentunya hadirnya JAPRI ini kami melakukan sebuah analisis khusus yang terkait dengan Pak Rahmat, yang dimana hak-haknya ini terzolimi. Menurut kami ini sangat-sangat terzolimi sekali. Hal ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi kami. Tentunya ini yang menjadi sebuah analisis bagi kami yang nantinya dari pihak instansi terkait, tentunya pihak kereta api dalam hal ini dengan adanya perihnya masyarakat yang ada di bawah, hak-haknya pun juga terzolimi. Tentunya apa yang disampaikan oleh pihak kereta api ini harus ditindakkan, apalagi ini adalah sebuah janji. Nah, benar kata Abang tadi, Bang Raidin, ini haknya memang harus dipenuhi. Hak ini tidak ada lain yang bisa melakukan, hanya pihak kereta api. Nah, tentunya dengan janji manisnya seperti ini bukan hanya semanis gula. Oke, pertanyaan saya. Ya. Pemerintah Kota Tangerang dalam hal ini Wali Kota Tangerang punya kewajiban nggak untuk rakyatnya untuk bagaimana membangun komunikasi,
dan memberikan kepastian hukum terhadap apa yang telah diingkar oleh PT Kereta Api ini. Menurut Anda bagaimana? Menurut kami sebagai analisis, tentu pemerintah Kota Tangerang ini sangat-sangat berkompeten untuk menyelesaikan ini, karena ini adalah wilayahnya tersendiri. Sebagai kepala daerah Kota Tangerang, tentu mereka yang memiliki lingkungan di sini, dalam hal ini mereka pun juga akan memberikan sebuah upaya, apalagi tadi pun juga sudah dari pihak Pak Rahmat sendiri yang telah bersurat, namun tidak ada respon sama sekali. Nah, pertanyaan saya pun juga di sini, kok pemerintah Tangerang seperti ini? Gitu. Padahal hak-hak warga yang harus dijalankan ini, apalagi ini merupakan sebuah kewenangan dari pihak Kota Tangerang, termasuk dari Kelurahan Batu Ceper dan Kecamatan Pinang, Kecamatan Tanah Tinggi, ini sangat berkompeten sekali. Mereka pun juga harus mengkelirkan hak-hak warga. Jangan sampai warga pun juga dibiarkan berjalan sendiri seperti ini. Untuk apa ada warga, ada kelurahan, kecamatan, tentunya ada wali kota Tangerang yang tidak mengkelirkan ini. Ini adalah bagian yang mereka harus lakukan dan mereka pun juga wajib untuk mengkelirkan hak-hak. Apa menurut Anda nunggu pilkada, menjelang pilkada ini baru datang Pemkot Tangerang untuk mendatangi warga ini, nanti datang janji lagi seperti itu, gimana? Sepengetahuan kami, ibarat dalam sebuah peribahasa teringat dengan Pak Yusuf Kalla itu, dejoner better atau lebih cepat lebih baik. Artinya pemerintah Kota Tangerang kalau hanya menunggu sampai kapan, pilkada ini tidak akan pernah berhasil. Kalaupun kita bisa kerjakan hari ini, kenapa harus menunda? Kami sebagai Japri tentu mengajak Kota Tangerang mengambil langkah secepat-cepatnya, jangan sampai masyarakat pun juga bosan. Jadi kalau saya ilustrasikan, ini ibarat ayam kehilangan induk ini, ya begitu ya Rahmat. Jadi rakyat ini udah kayak nggak punya ibu, nggak punya bapak ya. Giliran pajak minta terus seperti itu ya. Untuk APBN, nanti APBD juga seperti itu. Nanti kalau pas dugaannya, kalau nanti menjelang pemilu baru buru-buru itu datangin ya ke rakyat ya. Janji-janji kosong ya, seperti ini. Janji-janji ini kan supaya tanah orang itu tadinya kan supaya mulus dalam proses penggusuran ini. Iya, benar Pak. Ini kan keluar janji ini, ya enggak? Benar. Supaya mulus proses penggusuran, maka dia keluarkan surat ini. Iya. Ya? Benar Pak. Masa negara jadi penipu kan begitu tuh bahasanya, ya kan? Kan saya lebih baik ngomong apa adanya itu ya, karena saya ini jujur, ya. Saya menganut prinsip Umar bin Khattab. Katakan satu kata, satu ayat, sekalipun terdengar pahit, tapi mengandung kebenaran. Nah ini kan kalau saya bilang, ini kan orang lagi menipu orang tuh. Harusnya digugat ini, ya. Wah. Gimana tanggapan Anda? Kami sebagai LSM tentu dalam hal ini pun juga kembali kami melakukan klarifikasi, somasi, dan kiranya ini nanti pun juga kami akan upayakan lakukan gugatan, tentunya dengan para pendamping yang hukum yang memadai. Kami akan upayakan semaksimal mungkin dengan hal ini hak-hak daripada warga, tentu pembuktian secara real ini pun juga tidak boleh diabaikan. Mungkin ini adalah bentuk sebuah kertas, tapi ini adalah sebuah janji yang harus dipegang. Karena apa? Manusia dipegang katanya atau janjinya, tapi kalau binatang cukup kita pegang tali sudah selesai. Tapi dalam hal ini pun juga pihak kereta api pun juga sudah memberikan sebuah pernyataan seperti itu. Artinya mereka pun juga harus membuktikan janjinya terhadap warga. Oke, terima kasih Hermansyah.
selaku Ketua Umum dari Japri ya. Apa harapanmu kalau kamu berhadapan dengan Direktur Kereta Api terus ada wali kotanya di situ? Apa mau ya, kamu ngomong apa? Coba dulu. Saya pengen realisasikan. Yang kencang ngomongnya dia nggak dengar. Saya pengen kerja juga di kereta api dan bisa terrealisasikan dengan janji-janji kereta yang selama ini telah inian ke saya janji. Makanya kenapa digusur gitu. Karena janjinya belum terrealisasikan sampai sekarang. Makanya saya selalu maju sampai ketemu titik di mana saya jadi pegawai. Itu aja Pak. Itu. Dan teman-teman juga. Tegakkan hukum sampai dunia runtuh. Tegakkan hukum Sampai dunia runtuh. ya, karena Maju terus. nggak tegak-tegak makanya ditegakin terus tuh. Ya. Apa harapan Anda? Ya. Oke, kami berharap dengan kasus ini kami akan terus mengawasi, memantau sampai sejauh mana bisa terrealisasi dengan baik. Tentunya keinginan-keinginan dari warga jangan sampai diabaikan begitu saja. Dalam ibarat peribahasa itu, ketika kita makan kacang, isinya aja yang diambil, kulitnya dibuang. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, kepada Bapak Wali Kota Tangerang mohon ditanggapi, lurah, camat maupun sampai dengan pihak kereta api, tentunya dengan kementerian yang membidangi ini, tolong ditanggapi warga. Kami sebagai Japri terus akan melakukan pengawasan dan terus akan menindak, memberikan sebuah motivasi supaya memang ini pun juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya ingin sampaikan kepada Wali Kota Tangerang ya. Jadi kenapa nggak tahu persoalan ini? Padahal sudah disurati. Kalaupun Anda sudah tahu, kenapa Anda tidak berupaya untuk melakukan pendampingan ya dalam rangka tadi membangun komunikasi dengan pihak kereta api. Saya berharap ya, apalagi Kota Tangerang semboyannya itu apa? Apa? Alakul Karim. Dan nanti artinya saya nggak tahu, nanti tanya Pak Wali Kota artinya apa ya. Ya, diterapkan nggak itu? Akhlak ya. Kalau bicara akhlak itu apa yang dikatakan harus dilakukan, harus dinyatakan, dirikan ya, dibuktikan ya. Apalagi ini janji ini kan masuk teritorial akhlakul karimah, ini masuk wilayah Kota Tangerang nih ya. Ya, inilah pemirsa cermin daripada kesengsaraan rakyat kita. Maka kalau saya boleh katakan, mau berapa ribu kali lagi peristiwa ini terjadi di negeri tercinta ini, negeri kaya raya, hanya ada di cerita dongeng, tetapi rakyatnya justru jadi budak di negerinya sendiri. Saya minta kepada seluruh lembaga atau badan terkait yang berurusan dengan masalah ini kan berawal dari tim 9 pembebasan tanah ini. Ya, belanja tanah sudah selesai, tapi kan uangnya masih ada. Ya, ini tolonglah ya, ditekan kepada pihak kereta api. Ya. Jadi mau dikemanakan
Saya atas nama Kostum memang harus bicara apa adanya, ya, karena kita mewakili daripada suara rakyat. Kami pun nggak berkomunikasi dengan Pemkot pun nggak apa-apa. Tapi tolong Bapak Wali Kota datangin mereka. 5 tahun mereka berjuang, sudah menghabiskan tenaga dan material. Material dia ya, uangnya, doanya pun sudah habis tuh. Ya, gak usah uangnya. Masa kita butuh sama rakyat hanya tunggu pemilu sama pilkada sih? Ini kan nyata sekali pembunuhan di negeri ini, kalau saya mau katakan. Nah, saya minta juga kepada lembaga perwakilan masyarakat, swadaya masyarakat ya, untuk LSM, ya, kapan lagi kita mau berbuat untuk rakyat kita? Jangan sampai anak cucu kita ke depan mengalami apa yang dialami oleh kita, karena negara kita dan negara kaya. Tapi ada filsafat orang tua begini katakan, semut itu mesti mendatangi kotak gula, tetapi kalau dia jatuh dari kotak itu, maka dia pasti mati. Namun kopi walaupun pahit, semut tidak pernah ada bangkai di dalamnya. Jadi saya minta kepada pemerintah, jangan manis-manis ya, karena nanti Anda kena penyakit gula. Terima kasih.